pagi hari ini kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silahkan maju. Sebelum berdoa, mari kita bernyanyi dengan nyanyian Halo Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah berdoa dimulai. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau belajar, berkatilah kami supaya kami bisa belajar dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, coba semua dibantu share, ditengok dulu teman-temannya yang hadir dan yang nggak hadir. Kalau bisa yang hadir aja. Ada siapa? Bunina. Oke. Siapa? Depan. Siapa lagi? Jara. Oke, Papa. Jadi di sini kita akan membahas tentang globalisasi. Oke, siap nih. Oke, pertama-tama itu apa itu globalisasi? Siapa yang tahu atau pernah mendengar tentang globalisasi? Coba tunjuk tangannya. Dan siapa? Oke, Nera, silakan. Globalisasi adalah sebuah proses yang berdunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan batas negara. Oke, boleh. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau mencoba? Gak apa-apa kalau salah. Namanya juga mencoba. Ayo, apa-apa, coba. Tunjuk tangan. Oke, silakan Kristi. Globalisasi adalah suatu proses yang berdunia yang membuat manusia saling terbuka. Oke, hampir sama si Nera. Yang lain? Yang lain coba. Dari laki-laki enggak? Dari laki-laki? Dari perempuan aja, dari laki-lakinya enggak ada. Ayo dari laki-laki coba dulu. Ada dari laki-laki. Gak apa-apa kalau mau dari buku juga gak apa-apa. Kalau tahu ada referensinya yang lain. Oke, silakan Kalisa. Globalisasi adalah suatu proses yang berdunia yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan jarak batas negara. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke. Jadi di sini dikatakan globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi dikarenakan oleh pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Contohnya kayak mana? Pernah kan lihat turis-turis yang melancong ke negara kita? Pernah kan? Entah di televisi kalian lihat, entah di HP, entah di video-video YouTube, pasti pernah kan? Jadi aspek-aspek kebudayaan mereka ada yang tertinggal di negara kita. Yang dulunya kita mengenal musik hanya musik-musik keroncong, yang musik-musik dangdut, sekarang musik-musiknya udah modern. Contohnya apa? Contoh musik yang modern. Genre-genre musik yang modern. Apa? Itu alat musik, bukan genre. Apa? Ayo. Yang sering kita dengar tadi angkot. Apa? Iya, DJ. Itu pengaruh dari luar yang masuk ke negara kita. Orang-orang luar, orang-orang turis dari mancanegara masuk ke negara kita dan membawa kebudayaan-kebudayaan mereka. Mereka merasa kebudayaan kita itu memang bagus, tapi ada yang sedikit membosankan. Mereka maunya kalau liburan ke tempat-tempat kita
menyampaikan budaya mereka. Makanya hingga sekarang banyak kita temui kebudayaan-kebudayaan yang punya orang barat atau orang luar yang hinggap di tempat kita, yang dulunya kita menggunakan baju yang lengkap kalau berlibur kemana-mana saja. Kalau yang ke pantai, ada yang pernah ke pantai? Hah? Ada? Oke, kan di situ banyak turis-turis yang mengenakan pakaian yang bahannya minim, ya kan? Jadi mengundang hal-hal yang enggak. Oke, selanjutnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Tidak lepas dari globalisasi tadi, jadi Indonesia dan negara-negara tetangga juga menjalin kerjasama agar meningkatkan proses perkembangan yang ada di negara kita. Oke, jadi mari kita saksikan sama-sama video pembelajaran berikut. Miss. Disimak ya. Indonesia membentuk kerjasama dengan ASEAN di bidang sosial dan budaya untuk kemajuan bersama. ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand pada 8 Agustus 1967 dengan 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya adalah menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Kemudian pada 7 Januari 1984, Brunei Darussalam menjadi negara pertama yang bergabung dalam ASEAN selain 5 negara tersebut. Lalu disusul dengan Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja yang bergabung dalam ASEAN dari tahun 1995 sampai 1999. Tujuan lain dari ASEAN adalah untuk membangun kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama. Berikut ini contoh dan bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kerjasama bidang sosial dan budaya ASEAN dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara anggota ASEAN antara lain adalah 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan dalam hal makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement atau dikenal ATA. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali yaitu SEA Games. Nah, kids, itu dia beberapa bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Sekarang kita lihat bentuk kerjasama. Oke, itu tadilah bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam bidang sosial dan budaya. Ada banyak sekali contohnya ya, seperti SEA Games. Siapa sih yang pernah mendengar kata-kata SEA Games atau menonton di televisi tentang SEA Games? Bentar. Oke, coba Alfat. Bagaimana, apa yang kau tahu tentang SEA Games? Apa? Ayo. SEA Games adalah kesatuan olahraga di ASEAN. Oke, bisa. Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo, laki-laki ini biasanya suka olahraga nih. Ayo laki-laki, siapa udah? Apa itu apa? SEA Games. Yang kalian tahu tentang SEA Games itu apa? Ayo. Itu aja, cuma dari sahabat aja.
Oke, SEA Games itu kayak pesta olahraga yang diselenggarakan di ASEAN. Banyak jenis-jenis cabang-cabang olahraga. Contohnya apa? Sepak bola. Apa lagi? Badminton. Apa lagi? Bola voli dan lain sebagainya. Tidak hanya dari SEA Games saja, kerjasama sosial budaya masuk juga tentang kesenian. Banyak diselenggarakan kesenian-kesenian dari negara-negara asing yang ada di tetangga-tetangga kita yang di ASEAN. Dan karya-karya seni kita juga banyak yang kita pamerkan kepada mereka. Coba contoh karya seni yang ada di Indonesia yang mendunia yang kalian tahu itu apa? Contoh karya seni di negara kita yang mendunia yang kalian pernah tahu itu apa? Oke, coba Kalisa. Ya, batik. Apa lagi? Selain batik apa lagi? Ada lagi selain batik? Yang kalian tahu kan? Atau oke, apa Sofi? Iya, kebaya. Nah, apa lagi? Apa? Ulos, ya boleh. Selain dari pakaian, apa? Ayo, coba kebudayaan yang dari makanan apa? Rendang. Ya, boleh, rendang. Bagus. Apa lagi? Itu aja. Oke, bagus. Ngomong-ngomong tentang batik, coba kita buka buku tema halaman 37. Buka buku tema halaman 37 yuk. Dibuka semua. Coba satu orang membacakan teks tentang apa itu? Apa? Ya, oke. Coba Arfi silakan dibaca. Batik, seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas helai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatannya, kekayaan ragam dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau telah menggunakan batik Indonesia dalam sehari-harinya. Saat ini, batik dari pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari negara-negara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi, motif, dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Oke, itulah sedikit banyaknya tentang batik. Oke. Jadi batik ini dulu digunakan hanya untuk keluarga kerajaan saja. Nggak boleh dipakai oleh kaum-kaum awam kayak kita, oleh orang-orang biasa. Dulu itu batik sangat sakral. Yang boleh pakai hanya keluarga kerajaan saja. Kalau sekarang batik sudah boleh dipakai di mana-mana. Bahkan kita pun sudah boleh memakai batik, ya kan?
Hari apa kita pakai batik? Hari Kamis sama Rabu kan? Nah, itu tandanya batik sudah mulai berkembang dari dulu hingga ke sekarang. Oke? Coba diperhatikan di bawah itu kan ada beberapa soal. Ya kan? Coba itu nanti dikerjakan di rumah. Ya? Dikerjakan di rumah, dilihat teksnya, di situ semua jawabannya. Oke? Oke. Dan gak hanya itu tugasnya. Tugasnya juga coba kalian cari nanti di rumah jenis-jenis kerjasama Indonesia dengan ASEAN di bidang sosial dan budaya. Ya, coba cari minimal 5 aja. Oke, paham? Oke. Coba kita. Oke, coba dibuka buku SBDP-nya. Nah, dibawa buku SBDP-nya kan? Semua catatan. Ya. Sudah? Ada beberapa cara untuk kita bisa mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan ya dengan salah satu contohnya dengan reklame. Coba sebelum kita masuk tentang ciri-ciri reklame, apa itu pengertian reklame? Kemarin kan udah pernah kita bahas. Oke, coba Nera. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan, serta mengenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Oke, ada lagi. Ada lagi yang lain. Mana tahu dapat apa referensi dari buku. Bukan ada pernah saya kasih sama kalian. Mana tahu ada dapat dari buku paketnya atau yang lain, cari di rumah. Ada? Ada? Ada, oke. Yang dibilang Sinera tadi tentang pengertian reklame itu betul. Oke, jadi kita masuk ke ciri-ciri reklame. Di sini ada yang pertama, menggunakan gambar yang menarik. Untuk ciri-ciri reklame biasanya itu menggunakan gambar yang menarik, sehingga orang-orang yang melihat dapat menimbulkan rasa penasaran. Kayak contoh gambar ini, bagian-bagian tumbuhan. Nah, pasti kita kalau pertama untuk orang-orang yang pertama kali datang ke kelas ini melihat contoh poster tersebut, pasti akan langsung melihat, oh ini bagaimana ini, oke, seperti ini. Dan yang kedua, kalimatnya jelas dan mudah dimengerti. Dalam reklame, kalimat yang jelas itu sangat penting. Nggak boleh kalimatnya belibet atau menggunakan hampir seluruhnya kalimat-kalimat non baku. Nggak boleh. Kalaupun menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baku, harus diselingi dengan kalimat-kalimat yang baku. Dan yang ketiga itu ada informasi yang jujur. Untuk dalam reklame, kita tidak boleh mengada-ngada. Kita nggak boleh memberikan berita-berita bohong. Yang ada kita bisa dituntut karena menyebarkan berita hoax. Dan yang keempat, menarik perhatian dan mencolok. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan tentang poster ini. Dan yang kelima, dilakukan berulang-ulang. Oke, ini jenis-jenis reklame. Dalam reklame ada beberapa jenis. Yang pertama itu reklame luar ruangan atau outdoor advertising. Contohnya billboard. Billboard ini merupakan papan iklan yang besar yang biasanya dipasang di tempat-tempat strategis seperti sepanjang jalan atau di daerah publik yang ramai. Nah, contohnya seperti yang di Simpang itu, Simpang yang rumah makan Panorama, tahu kan? Itu kan ada TV yang besar itu. Ah, contohnya itu. Baru di Makam Pahlawan. Pernah lihat kan? TV yang besar. Ah, seperti itu. Yang kedua ada poster dan spanduk. Poster dan spanduk ialah iklan yang berbentuk gambar atau tulisan
yang biasanya dipasang di tembok, pagar, atau tiang listrik. Nah, contoh posternya tadi seperti ini. Ini adalah poster. Terus di simpang jalan tol itu kan ada spanduk Natal itu kan? Pernah lihat? Nah, itu contohnya. Yang ketiga ada baliho, iklan besar yang dipasang di tempat terbuka, baik berupa gambar atau tulisan yang biasanya memuat informasi produk atau layanan. Oke, lanjut nih. Yang kedua, ada reklame di media massa. Contohnya iklan televisi, iklan yang disiarkan melalui saluran televisi untuk menjaga audiens yang lebih luas. Masih pernah nonton TV kan semua? Nggak usah nonton TV, nonton YouTube. Itu ada iklannya dulu kan? Di TV juga ada iklannya. Itu untuk menjangkau kita yang jauh. Kan nggak mungkin pihak televisi mendatangi kita satu persatu, cuma mengasihkan iklan aja. Ini iklan biskuat, tengok, nggak bisa, mungkin. Ya kan? Jadi dibuatlah di televisi, dimanapun kita menonton televisi, dapatlah kita melihat iklan tersebut. Yang ketiga, iklan radio. Iklan yang disiarkan melalui gelombang radio, biasanya dalam bentuk audio yang menarik perhatian pendengar. Nah, masih pernah di sini dengar radio? Pernah? Nah, di situ kan ada siaran-siaran yang sering-sering jualan, kayak jual-jual obat, itu masih sering. Atau host radio, yang paling kekinian, Spotify, platform Spotify. Itu kan sejenis hampir radio kan. Dia cuma menggunakan audiensi, nggak nampak dia nampak dia divideokan. Jadi hanya mengandalkan dengan suara. Jadi Spotify juga ada iklan-iklan itu tentang konten orang lain, tentang produk-produk dan lain-lain. Oke ya. Terakhir ada iklan surat kabar atau majalah. Iklan yang dipasang dalam media cetak seperti koran atau majalah untuk mencapai audiens yang lebih spesifik. Masih pernah baca koran semua? Pernah jangan yang koran masih? Pernah kan? Biasanya itu di halaman terakhir yang paling bawah ada iklan untuk ini cari lowongan pekerjaan, ada iklan pokoknya sekitar dekat kita lah. Kalau misalnya korannya di daerah Siantar tentang Siantar, kalau orangnya yang di Medan tentang di Medan. Gak cuman produk, menawarkan jasa juga bisa. Apalagi ya? Menawarkan pekerjaan boleh juga bisa. Di situ semua terpampang di bawah koran itu. Mana tahu nanti kalian jumpa koran di jalan atau di warung. Di warung itu biasanya. Coba dilihat, oke? Ya lanjut nih. Yang ketiga ada reklame digital atau online. Di sini ada iklan banner, iklan yang tampil di situs web dalam bentuk gambar atau teks yang bisa diklik oleh pengguna untuk mengakses informasi lebih lanjut. Kalau kalian pernah nggak buka Google Chrome untuk mau mengakses sesuatu lah, mencari tugas, buka Google Chrome. Nanti di bawah-bawah itu kan ada kayak iklan yang harus ditanda silakan, ada tulisannya close gitu. Pernah kan ya kan? Kalau kita klik dia langsung berganti slide-nya ke slide yang lain. Nah, seperti itulah iklan banner. Yang kedua ada iklan YouTube, Instagram dan lain-lain. Iklan yang disematkan di platform video atau media sosial dalam bentuk video pendek. Kalau ini pernah dengar istilah kata endorse? Pernah kan? Nah, endorse itu kayak kita menawarkan barang ke pengikut kita lah contohnya. Jadi istilahnya itu mengiklankan. Oke? Yang ketiga itu ada iklan di media sosial, iklan yang muncul di feed pengguna media sosial seperti Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Nah, kalau kita misalnya membuka Instagram, Facebook, Twitter, kadang kayak ada dia laman yang ini tentang menawarkan barang, baru nanti dibuat di bawahnya itu daftar tuh menggunakan klik untuk membeli. Nah, seperti itu.
Dan yang keempat ada reklame dalam ruangan atau indoor advertising. Dan di sini ada poster dan stiker iklan yang dipasang dalam ruangan seperti dinding toko, kantor, atau pusat perbelanjaan. Nah, contohnya kayak di sekolah kita ini. Kalau di siapa sini yang pernah jalan-jalan ke Suzuya Mall yang baru-baru ini? Pernah kan nengok kayak misalnya di sini dibuat baju, baru di situ ada terpampang atau tiang, baru di situ ada kertas diskon 50%. Tahu kan? Nah, seperti itulah contohnya. Yang ini ada display produk atau iklan yang berupa tampilan produk di dalam toko untuk menarik perhatian pembeli. Nanti itu biasanya di luar-luar tokonya itu biasanya. Kayak contoh KFC diskon 50% untuk membeli paket keluarga dan lain-lain. Oke, ini. Ada reklame transportasi. Di sini ada iklan pada kendaraan. Iklan yang ditempatkan pada bus, taksi, mobil pribadi, atau kereta api. Iklan ini bisa berupa stiker atau tampilan digital. Nah, kalau misalnya nggak usah kita jauh-jauh ke kereta api, ke bus atau segala macam, ke angkot. Di angkot itu biasanya di pintunya itu kan ada tuh yang ditempel kayak lowongan pekerjaan, baru nama toko. Ya kan, pernah nengok? Masih pernah kan di angkot? Masih pernah naik angkot? Enggak, untuk beberapa orang nggak pernah ya. Udah ada Gojek ya kan, udah Gojek, Grab, udah berbagai macam lah transportasi ini. Yang kedua ada iklan di stasiun atau terminal. Iklan yang terpasang di stasiun kereta, bandara atau terminal bus. Nah ini biasanya iklannya kalau kita ke terminal bus, biasanya itu dipampangkan di dalam ruangannya. Baru nanti kalau nggak di luar ruangannya terpasang spanduk tentang rute perjalanan, tarif ongkos, biasanya seperti itu. Pernah ke terminal bus? Yang ini yang di Parlu, pernah kan? Nah, itulah. Yang berikutnya ada reklame promosi. Yang ini ada sampling, iklan berupa pembagian sampel produk gratis untuk menarik konsumen mencoba produk. Pernah nggak kalian didatangi orang-orang IndiHome, dia ngasih selebaran-selebaran kayak gitu? Nah seperti itulah contoh. Oke? Yang ke ini ada promo atau diskon. Ini ada iklan yang menawarkan harga spesial atau potongan harga untuk menarik minat konsumen. Nah itu yang seperti yang di Suzuya Mall yang saya bilang tadi. Oke? Udah paham sampai sini? Oke, coba lanjut nih. Oke, di sini saya akan menuntun kalian untuk membuat sebuah poster. Sebelumnya saya sudah membagi kelompok-kelompoknya kan? Udah kan? Coba duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, sesuai dengan kelompok dulu. Saya bacakan ya. Iqbal, Fatuk, Erpan. Ayo, duduk dengan kelompoknya. Si Indri, Naya, Dina, Uni, Rafa. Ayo. Cepat, ayo Rafa. Baru ada Kristi, Gladys, Azara, Sofi, dan Ulfa. Ayo. Terus ada Kalisa, Naira, Abi, Arfi, dan Alfa. Ayo duduk sesuai dengan kelompoknya yuk. Oke, di sini ada kertas HVS. Jadi, saya mau kalian membuat sebuah poster. Ya, mau membuat sebuah poster. Jadi dibagi tugas nanti, setiap anggotanya mau ngapain. Nah ini Kristi kasih ke belakang dulu. Kasih ke belakang dulu sama orang silakan. Nah. Oke. Udah dibawa semua alat-alat tulisnya seperti yang saya suruh kan? Nah, coba dikeluarkan alat-alat tulisnya. Oke. Udah dikeluarkan semua alat tulis yang saya suruh semalam kan? Oke. Coba diperhatikan di depan semua yuk. Biar jangan salah nanti jangan ada yang bertanya. Di
Di sini ada langkah-langkah membuat sebuah poster. Jadi kertas-kertas yang terbagi itu kalian akan menggunakan untuk membuat sebuah poster. Oke? Yang pertama, ada tentukan tujuan. Nah, tentukan apa yang ingin kamu sampaikan seperti acara atau informasi penting. Ya, tentukan temanya dulu. Seperti apa? Nanti saya akan menentukan temanya. Oke? Yang ketiga, pilih warna kertas sudah presentasi itu. Yang ketiga, desain. Tentukan tempat untuk judul gambar dan informasi penting dan jangan terlalu ramai. Gak usah terlalu ramai. Seperti ini, dilihat contohnya ini. Ini kan gak terlalu ramai dia. Seperti dia tuh, contohnya judulnya, agak besar dibuat. Baru dibagi tempatnya untuk akar, dibagi tempatnya untuk batang, dibagi tempatnya untuk biji dan seterusnya. Jadi dia nggak terlalu ramai. Harus ada space-nya atau jaraknya sedikit. Ya, biar rapi. Yang berikutnya, pilih gambar. Pilih gambar yang menarik dan sesuai dengan pesan. Nah, nanti saya kasih tahu pesannya. Kalian pilihlah atau kalian gambarlah gambar-gambar yang menarik, yang memiliki berkesinambungan. Oke, silakan masuk. Yang berkesinambungan dengan tema yang akan dipilih. Yang berikutnya, tulis teks. Tulis dengan huruf besar dan jelas agar mudah dibaca. Jadi ditulis pakai huruf besar, nggak usah huruf kecil. Ibaratkan kayak menulis judul seperti kan, huruf besar jadi buat semua. Nah, jadi harus seperti itu. Dan kata-katanya juga harus terlalu banyak. Berikutnya, tambahkan logo atau nama. Jika ada, tambahkan logo atau nama saya. Oke, jadi nama kalian. Jangan lupa nama kalian di bawahnya, paling bawah jadi buat. Ya, dihiaslah nanti itu bentukan namanya. Contoh. Oke ini. Nanti udah kalian buat kan gambarnya di sini semua. Baru buatlah nanti di sini, sisakan space di sini atau sisakan jarak di sini buat. Baru udah kalian hias nanti di sini, baru kalian buatlah nama-namanya. Oke, bisa? Oke, yang berikutnya periksa, cek tulisan dan gambar agar semuanya sudah benar. Oke. Berikut dan cetak dan pasang, cetak poster dan pasang di tempat yang mudah dilihat. Nanti kita hias kelas ini pakai poster kalian. Nanti poster kalian itu kita tempel nanti di beberapa tempat di sini. Oke? Bisa? Nanti di kelas baru juga dibawa aja, bertempel di kelas baru biar dilihat sama adik-adik kalian. Oke? Oke, coba nanya dulu. Nah, ini contohnya. Jadi temanya kali ini kita akan membuat poster tentang bagaimana cara kita untuk melestarikan atau untuk mendukung kebudayaan negara kita, Indonesia. Oke, bisa dilihat contohnya. Ini kayak aku cinta produk Indonesia. Lestari budaya Indonesia, mari jaga dan lestarikan batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Oke? Paham? Nanti kalau mau dilihat lagi untuk dijadikan referensi boleh. Mau kalian ikut nanti ini boleh, atau mau ada imajinasi atau kreativitas tersendiri boleh juga. Kalau mau diikuti juga ini nggak apa-apa. Oke? Oke. Oke, sudah selesai semua pekerjaannya. Oke, bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk Oke. Sekarang saya akan mengumpulkan ya. Oke. Nih. Mana lagi? Oke, bagus. Mana lagi? Mana? Iya, bagus. Oke, bagus-bagus semuanya poster yang kalian buat. Oke. Di sini pada saatnya kita dipungut untuk pembelajaran. Jadi saya ingin menginfokan kepada kalian semua bahwasannya besok kita akan masuk kepada
harus tetap melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Tidak peduli di tengah-tengah perkembangan zaman yang begitu maju dan tidak peduli beberapa banyak budaya yang masuk. Ya, kita harus tetap menjunjung tinggi kebudayaan bangsa Indonesia. Karena itulah identitas kita. Oke? Paham? Oke, sekarang kita akan pulang. Jadi coba di sini siapa yang mau memimpin lagu dan memimpin doa? Oke, Nera silakan. Sebelum kita pulang ada lagi kita menjadi. Ya udah, kita 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Karya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila rakyat adil maut dan kuasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita berdoa juga. Oleh kami dengan masyarakat terdekatmu pada kegiatan kali ini kami ingin pulang ditunjukkan kami dalam perjalanan agar sampai saat pada tujuan. Dalam Tuhan. Dulu Nera. Untuk ini yang piket, siapa yang piket? Yang piket ya, si Ulfa, si Gladys, Gusti, mereka bertiga ya. Oke, jangan lupa dilaksanakan kewajibannya. Oke, selamat siang semua.